أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. Bismillahirrahmanirrahim. Walkur lan nutura sira Nabi Muhammad Ismailah ing kisai Nabi Ismail, wa Idrisa lan Nabi Idris, wa dzal kifli lan Nabi Dzul Kifli, kullun utawi saben-saben siji min Ismail wa Idris wa dzil kifli iku minas sabirina, setengah saking pira-pira wong kang padha sabar kabeh. Sabare ala taatillahi ing atase taat ing Allah, wa an ma'asihi lan saking ngedoi pira-pira maksiat ing Allah, wa an ma'asihi lan atau saking pira-pira maksiat ing Allah, adoh saking pira-pira maksiat ing Allah. Annya ini an adoh. Wa adkhalna lan manjingaken sapa si ingsun hum ing Nabi Ismail, Nabi Idris lan Nabi Dzul Kifli, manjingaken fi rahmatina ing dalem rahmat ingsun. Bayane minan nubuwati saking dadi nabi. Innahum satuhune Nabi Ismail wa Idris wa Dzul Kifli, innahum satuhune Ismail wa Idris wa Dzul Kifli iku minas solihina, setengah saking pira-pira wong kang padha mbagusi laha maring rahmatina. Wa sumiya lan den arani sapa Nabi Dzul Kifli Dzul Kifli. Jadi Nabi Dzul Kifli itu diberi nama Dzul Kifli apa alasannya? Li'annahu, kenapa kok diberi nama Dzul Kifli, Nabi Dzul Kifli, kenapa? Li'annahu karena satuhune Nabi Dzul Kifli ku takafala iku nanggung sapa si Dzul Kifli bisyami jami'ina harihi kelawan poso kelawan masane sekabehane rinone Dzul Kifli, utawa kelawan poso sekabehane rainoe Dzul Kifli, kelawan masane sekabehane rinone Nabi Dzul Kifli, artinya sepanjang hari itu berpuasa, itu maksudnya. Wa qiyami jami'i lailihi lan anjumenengi sekabehane wengine Nabi Dzul Kifli, siang puasa, malam beribadah qiyamul lail. Wa ayyaqdiya lan yen to ngukumi sapa se Nabi Dzul Kifli bainan nasi ing dalem antarane menungsa
wala yaghdaba lan yen to ora muring-muring sapa si Nabi Dzulkifli fawaffa mongko nuhoni sapa si Nabi Dzulkifli bidzalika kelawan mengkono syami jami'ina harihi wa qiyami lailihi ila akhirih. Wakilalan dan ucapaken apa pengucap lam yakun ora ana sapa Dzulkifli nabiyan iku nabi. Ada yang mengatakan Nabi Dzulkifli itu bukan nabi, hanya wali saja. Wal qurlan nutura sira Muhammad dan nuni ing Dzannun ing Nabi Dzannun ai sahibal haud tegese kang anduweni iwak gede atau ikan paus. Haud itu ikan paus. Wa huwa utawi Dzannun iku Yunusu Nabi Yunus bin Matta iku Nabi Yunus ibnu Matta kang dadi putra jalere Matta wa yubdalu lan den gawe badal minu saking Dzannun apa dawuh idzahaba ing dalem mangsane zahaba lunga sapa si Dzannun tingkae lungane Dzannun mughadiban hale muring-muringi li kaumihi maring kaumi Dzannun ai ghadbana tegese hale murang-muring alaihim ing atase kaumihi mimma saking apa-apa kosa kang ngrasa lara sapa si Dzannun sapa Dzannun minhum saking kaumihi minhum saking kaumihi walam yu'dan lan durung ngideni walam yu'dan lan durung den ideni sapa lahu Nabi Dzannun sapa lahu Dzannun fi dzalika ing dalem mengkono zahab lek di maknai majhul walam yu'dan lan durung den ideni sapa lahu Dzannun atau bisa walam yu'dan lan ora ngideni atau durung ngideni sapa si Allah lahu maring Nabi Dzannun fi dzalika dalam gunung zahab budale mah. Jadi bisa dibaca lam yu'dzin durung ngideni sapa si Allah atau lam yu'dzan durung den ideni sapa si lahu Dzannun fi dzalika dalam gunung zahab itu budal. Fadhanna moko nyono sapa Dzannun alla lan naqdira ing yen to ora kuwasa sapa si ingsun allan naqdira ing yen to ora kuwasa sapa ingsun alaihi ing atase Dzannun ai naqdiya tegese yen to mesti sapa si ingsun alaihi ing atase Dzannun bima kelawan apa-apa qadaina kang mesti sapa si ingsun min hasbihi saking bui atau saking
nyengker atau saking mbui Dhinnun fi batnil huti ing dalam wetingi iwak gede to ikan paus. Kalau di kamus itu hut ikan paus. Au tadik au nadiko utawa yen to gawe rupek sapa ingsun alaihi ing atase dhinnun bidzalika kalam mengkono hasbahuma bui dhinnun ditawan atau dihukum dalam perut ikan. Fanada mongko undang-undang sapa si Dhunnun fi dzulumati ing dalam pira-pira peteng. Siji rupane zulmatul lail. Siji rupane zulmatil lail. Zulmatil laili tegese petenge bungi wa zulmatil bahri lan petenge segara wa zulmati batnil hut lan petenge wetenge iwan gede atau ikan paus. An la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. An ai bi'an tegese kelawan satuhune kelakuan. Itu anna yang ditakhfif. Asalnya an. Bi'an kelawan satuhune kelakuan. Iku la ilaha ora ana pangeran iku maujud kang wajib dan sembah illa anta angin panjenengan Tuhan subhanaka moho suci panjenengan ini satuhune kula kuntu wonten sapa kula iku minadz zalimina setengah saking pira-pira kang padha zalim kabeh. Fi dhahabi ing dalam lunga ingsun ing dalam lunga kula mim baini qaumi saking antarane pira-pira saking antarane kaum kula bila ilnin kalawan tanpa oleh izin. Fastajabana mongko nyembadani sapa ingsun Allah lahu maring Dhinnun wa najjayna lan nyelametaken sapa si ingsun hu ing Dhinnun minal ghammi saking susah bitilkal kalimati kalawan mengkono rupane pira-pira kalimat. Wa kadzalika lan kaya mengkono nyelametaken ai kama najjaina kaya oleh utawa kaya yen ta najjaina nyelametaken sapa si ingsun Allahu ing Dhinnun nunji nyelametaken sapa si ingsun al mukminina ing pira-pira wong kang padha mukmin kabeh nyalametaken mingkar bihim saking kerupekane al mukminin. Kapan niku idastaghatsu ing dalem nalikane nyuwun tulung sapa si al mukminun bina kelawan kita kelawan ingsun Allah da'ina hale padha donga kabeh. Bismillahirrahmanirrahim.
wa Ismail wa Idris wa dzal kifli kullum minas sabirin wa adkhalnahum fi rahmatina innahum minas salihin. Pada ayat yang ke-80 ke-85 surat Al-Anbiya ini Allah berfirman, wadhkur Ismail, wahai Muhammad, ceritakan tentang kisah Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail sudah kalian tahu, beliau adalah putra dari Nabi Ibrahim yang ibunya Hajar, Siti Hajar. Kalau keterangan yang lalu ada Nabi Ishak, kemudian punya putra Nabi Yakub, dan Nabi Yakub terus sampai tadi kemarin yang kita bahas sampai ke Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Ini dari istri, namanya istri Nabi Ibrahim juga, putra Nabi Ibrahim juga, tapi dari istri Sarah. Ingat atau ceritakan wahai Nabi Muhammad tentang kisah Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ismail sudah kita ketahui bahwa beliau ini sangat hebat. Makanya dikatakan pada ayat ini kullun minas sholihin. Nabi Ismail, Nabi Idris dan Nabi Dzulkifli ini adalah termasuk hamba-hamba Allah yang sabar. Insyaallah secara spesifik tentang kisah Nabi Ismail sering kita dengar, dan insyaallah dalam penjelasan yang berikutnya ada. Yang jelas Nabi Ismail pada usia sangat muda, sangat masih usia belum balik, beliau sudah nampak kesabaran dan kesolehannya ketika ada perintah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk disembelihnya. Memang Nabi Ibrahim alaihissalam ini orangnya hebat. Beliau setiap tahunnya berkurban. Sebagian keterangan 1000 kambing dan 100 sapi dalam setiap tahunnya. Sampai-sampai malaikat itu heran dengan kedermawanan, dengan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan salah satu dari kebiasaan Nabi Ibrahim itu diantaranya adalah tidak pernah makan kecuali bersama orang lain. Selalu tidak pernah dahar dengan secara sendiri. Dari hebatnya beliau senang mengajak kaumnya, mengajak saudara-saudaranya
untuk makan bersama beliau. Itu menandakan ahli sedekah. Maka tidak heran kalau beliau di setiap tahunnya berkurban 100 sapi dan 1000 kambing. Luar biasa. Malaikat heran dengan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai-sampai waktu itu Nabi Ibrahim karena belum punya putra, malaikat dengan takjub mengatakan kepada Nabi Ibrahim, betapa hebatnya engkau wahai Nabi Ibrahim dalam berkurban, menyembelih sapi 100 dan 1000 kambing, dan kau bagi-bagikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Nabi Ibrahim akhirnya menjawab, apalagi hanya beberapa hewan saja. Kalau ini dapat mendekatkanku kepada Allah, akan aku lakukan demi kurbanan, pendekatan diri kepada Allah. Kurban itu kan pendekatan. Korba yakrubu kurbanan, berkorban. Seperti halnya Romli, biar tidak tidur aja Romli. Biasanya kalau ngaji tidur, kurang pengorbanannya. Berkorban untuk dirinya, berkorban untuk orang lain, bahkan tidak tanggung-tanggung berkorban untuk sang kekasihnya. Namanya berkorban sebagai sarana pendekatan dirinya kepada siapa yang ia rela berkorban. Untuk dekat kepada Allah perlu ada pengorbanan, yaitu mengorbankan kambing dan sapi disembelih dan diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Makanya itu korban. Sebentar lagi kita sampai pada Idul Kurban. Dan sesuai komitmen yang tahun lalu, karena banyak yang terlambat, insya Allah tidak ada liburan. Kan sudah perjanjian dulu ini. Jadi segera diberitahu kepada orang tuanya, itu karena kalian sendiri. Alhamdulillah lah, ya kan? Kenapa? Karena ini juga adalah bentuk pengorbanan supaya ilmu kalian juga semakin banyak bertambah, karena tidak terbuang begitu saja waktu habis hanya digunakan untuk jalan-jalan. Kalau di pondok hanya libur hari itu kemudian aktif lagi belajar. Itu korbankan, pengorbanan juga itu namanya. Alhamdulillah. Jangan innalillah. Justru kalau pulangan itu innalillah. Karena apa? Pulangnya kembali baru saja, apalagi Romli ini kan. Baru kemarin kembali Romli ini dan Abdul Rahim ini. Mau pulang lagi. Jadi itu sudah jadi keputusan bersama. Kembali kepada masalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim matur atau menjawab apa yang dikatakan oleh malaikat. Malaikat takjub dengan pengorbanan Nabi Ibrahim yang begitu banyak setiap tahunnya.
menyembelih sapi 100.000 kambing. Dan setelah itu dibagi-bagikan kepada orang fakir miskin. Ditanya oleh malaikat, kenapa kau lakukan itu wahai Nabi Ibrahim? Itu adalah bentuk kurbanan. Pengorbanan saya untuk kurban kepada Allah. Pendekatan diri kepada Allah. Semakin banyak apa yang dikorbankan, semakin dekat kepada Allah. Karena Allah semakin mencintainya. Allah semakin meridainya. Allah semakin memberikan rahmatnya karena banyaknya kurban. Akhirnya Nabi Ibrahim menyampaikan, jangankan hanya kambing dan sapi. Andai kata aku oleh Allah Ta'ala diberi putra atau diberi anak, dan Allah perintahkan untuk menyembelihnya sebagai tanda lebih cinta aku kepada Allah dibanding kepada anakku. Seperti halnya lebih cinta kambing dan sapi. Apakah lebih cinta kepada kambing dan sapi daripada Allah sehingga tidak mau menyembelihnya sebagai bentuk kurbanan, bentuk pendekatan diri kepada Allah dan membuktikan bahwa dirinya sangat cinta kepada Allah, semuanya akan dibagikan kepada orang fakir miskin. Jangankan hanya kambing dan sapi, andai kata aku diberi anak oleh Allah dan Allah perintahkan untuk menyembelihnya sebagai bukti aku lebih mencintai Allah daripada anakku, tentu akan aku sembelih anak itu kalau aku diberi dan dikaruniai anak. Ini hebatnya Nabi Ibrahim. Kira-kira Nabi Ibrahim punya putra Nabi Ismail umur 7 tahun. Allah ingatkan Nabi Ibrahim dalam mimpi beliau, ufi binadrik, Ibrahim, tunaikan nazarmu. Itu terjadi pada tanggal 8 Zulhijjah yang dikenal dengan istilah Yaumut Tarwiyah. Keesokan malamnya datang lagi dalam mimpi beliau, ufi binadrik, laksanakan nazarmu wahai Ibrahim. Peka Nabi Ibrahim. Pertama dikira masih itu hanya mimpi belaka dan bukan perintah Allah. Makanya disebut tarwiyah. Baru pada malam ke-9 itulah jelas bahwa ini adalah nyata perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di tanggal 9 disebut Yaumu Arafah. Bertepatan juga dengan waktu itu orang harus wukuf di Arafah. Nanti kita harus puasa sunat Yaumut Tarwiyah dan Arafah. Karena sudah 2 kali perintah itu datang kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ismail dipanggil untuk Nabi Ibrahim laksanakan perintah Allah. Karena dulu pernah nazar, jika aku diberi anak oleh Allah dan Allah perintah untuk disembelih sebagai pembuktianku lebih cinta kepada Allah dan anakku dan keluargaku, akan aku sembelih. Dipanggil putranya, diajak untuk jalan-jalan. Ibunda tercintanya tidak diberitahu maksud dan tujuan membawa putra Nabi Ismail alaihissalam itu. Disuruhnya berpakaian yang bagus, pakaian yang baru, diberi parfum, mengenakan pakaian-pakaian yang biasa,
dipakai oleh Nabi Ismail yang bagus-bagus dibawa. Ketika sampai di suatu tempat di Mina, Nabi Ibrahim dialek dengan Nabi Ismail. Wahai anakku, ya bunayya, inni ara fil manam anni azbahuka fandur madza tara. Wahai anakku tercinta, inni ara fil manam, aku melihat perintah agung dari Allah Subhanahu wa taala dalam tidurku. Anni azbahuka, aku pernah nazar akan menyembelihmu sebagai bukti bahwa aku lebih mencintai Allah daripada engkau. Allah segala-galanya, Allah di atas segala-galanya. Fandur madza tara, bagaimana pendapatmu wahai anakku tercinta Nabi Ismail alaihissalam. Anak yang seusia itu diberi pemahaman tentang mimpi kebenaran sebagai bukti cintanya Nabi Ibrahim melebihi cintanya Nabi Ibrahim kepada Allah, melebihi cinta kepada apapun yang ada kecuali hanya kepada Allah. Cinta di atas segala-galanya. Dia sampaikan beliau kepada Nabi Ismail alaihissalam. Memang Nabi Ibrahim saja seperti keterangan yang lalu, wa ataina Ibrahim, Nabi Ibrahim saja qabla bulughihi min qabl. Nabi Ibrahim memang sebelum balik sudah Allah Ta'ala diberi suatu rusdah, diberi kepandaian, kejeniusan, kecerdasan yang luar biasa, walaupun beliau masih belum balik. Sampai abahnya sendiri dikritik, kenapa engkau menyembah sesuatu yang kau buat sendiri kemudian kau sembah dan itu terbuat dari batu, padahal itu jelas-jelas tidak memberikan mudarat dan tidak juga memberikan manfaat. Kenapa kau sembah wahai abahku? Apakah telah difikirkan secara matang-matang bahwa itu tidak akan memberikan apapun manfaat dan mudarat kepadamu? Usia Nabi Ibrahim masih usia sebelum balik. Demikian pula Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail menyampaikan demikian. Wahai anakku, aku diperintah untuk menyembelihmu sebagai bukti cintaku kepada Allah melebihi dari segala-galanya. Fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu? Coba. Anak seusia itu diajak untuk mengenal Allah, mencintai Allah di atas segala-galanya. Bagaimana jawab Nabi Ismail kepada abahnya? Ya abatif al matu'mar. Ya abati wahai abahku. Nabi Ibrahim, if'al matu'mar, lakukan apa yang panjenengan perintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lakukan apa yang telah Allah perintahkan kepadamu, yang telah Allah perintahkan kepada panjenengan wahai abah. Ya abatif al matu'mar. Wahai abahku, lakukan apa yang telah Allah perintahkan kepada engkau. Satajiduni insyaallahu minas shabirin.
akan kau temukan aku termasuk dari golongan orang-orang yang sabar. Makanya di sini dikatakan sabar itu ala taatillahi wa an ma'asihi. Nabi Ibrahim menyampaikan itu kepada anaknya Nabi Ismail. Nabi Ismail menjawab, wahai abahku, kalau memang ini perintah Allah, monggo abah, saya rela disembelih. Saya tidak akan mengelak dan tidak akan mundur dari perintah Allah itu ya abahku. Coba seusia itu kita bandingkan dengan kita, umpama ada perintah seperti itu, kira-kira bagaimana? Kemungkinan jangan abah. Abah saja sudah tua. Saya kan masih banyak perlu masa depan. Mungkin seperti itu kalau seperti kita. Tapi bagaimana Nabi Ismail? Ya abati, if'al, wahai abahku, lakukan, coba. Tegas beliau. Kalau dengan perintah Allah tidak ada pemikiran lain sudah. Tidak akan ditunda lagi. If'al matu'mar. Gak tanggung-tanggung kalau itu sudah perintah Allah. Lah kalian mondok saja. Disuruh mondok. Ini kewajiban. Perintah Nabi dan otomatis perintah Allah. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu sangat fardu bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Suruh mondok saja. Enggak disembelih loh. Dan sebagai orang tua memondokkan anak itu bentuk pengorbanan. Kurbanan juga itu. Yang pertama pengorbanan untuk mengeluarkan biaya uang yang telah dibuat, biaya pendidikan dan biaya mondok. Toh di sini gratis, hanya biaya makan dan kitab saja, yang lain tidak bayar. Makanya rugi kalau tidak mondok ke Al-Anwar, ya kan? Sulitlah ditemui pondok yang tidak dimintai bayaran apapun, pondoknya nggak bayar, listrik nggak bayar, PDAM nggak bayar, gedung nggak bayar, ya kan? Sulit menemukan seperti ini. Hanya biaya makan saja kalian. Dan orang tua membiayai kalian adalah kurbanan, bentuk pengorbanan. Kurbanan sebagai kurban. Yang pertama. Yang kedua, korban perasaan. Lah yang namanya anak. Anak itu adalah belahan jantung atau juga anak adalah yang harus semestinya bersama siang dan malam di sisi orang tuanya. Tapi kalau sudah waktunya harus menuntut ilmu, harus berani dilepaskan. Kenapa? Biar tidak menjadi orang yang bodoh. Kalau sudah saatnya harus kita pondokkan, harus. Kenapa? Pondok pesantren adalah tempat yang paling aman untuk anak-anak kita. Karena pondok pesantren lebih terjaga daripada sekolah-sekolah yang tidak diasramakan. Masih keliaran ke sana kemari. Wong kadang-kadang di pondok saja masih ada yang belorot, ada yang jebol sana jebol sini. Dari pinternya cari jalan, ya kan. Untuk itu
Ini juga pengorbanan. Lebih cinta kepada Allah dan tidak. Ini ketemu. Kalau mau memondokkan anaknya berarti memilih lebih mencintai perintah Allah. Lebih mengindahkan perintah Allah. Kalau kemudian punya anak besar sedikit kemudian disuruh cari pekerjaan, yang ingin dapat hasil dari anaknya kerja kemana-mana itu, ini namanya tidak ada pengorbanan. Dan ini termasuk lebih mencintai dunia daripada mencintai Allah dengan mengikuti perintah-perintahnya. Kembali kepada Nabi Ismail. Setelah Nabi Ismail alaihissalam oleh Nabi Ibrahim diberikan pemahaman tentang perintah Allah, dan Nabi Ismail sudah jelas pasrah apa yang menjadi perintah Allah agar segera dilakukan. Nabi Ibrahim semakin tidak tega, tetapi di hatinya bangga punya anak yang soleh, anak yang mengerti dan faham bagaimana perintah Allah, dan perintah Allah itu di atas segala-galanya. Yang lebih membuat takjub malaikat ketika Nabi Ismail mulai akan disembelih, dan malaikat menyaksikan mulai dari awal dibawanya Nabi Ismail jalan-jalan ke suatu tempat, mencari tempat yang aman untuk disembelih itu. Malaikat sudah melihatnya penuh dengan kekaguman, dan malaikat pun juga menangisi begitu hebatnya keimanan kedua orang ini. Apalagi setelah dibaringkan hendak memulai penyembelihan itu sebagai bentuk kecintaan kepada Allah melebihi di atas segala-galanya. Nabi Ismail waktu itu diikat. Kemudian Nabi Ismail setelah diikat matur kepada abahnya, "Wahai abahku, tolong lepaskan ikatan tali pada tangan dan sebagian anggota tubuhku, wahai abahku." "Kenapa, wahai anakku? Kalau aku harus diikat, nampak ini seperti hal yang ada unsur pemaksaan. Lepaslah, wahai abahku, supaya nampak aku ini betul-betul pasrah dan ikhlas disembelih sebagai bukti cinta kita kepada Allah melebihi di atas segalanya." Dilepaslah. Malaikat semakin menangis melihat itu. Setelah dilepas, Nabi Ismail juga berpesan, "Wahai abahku, tolong abah jangan menangis ketika nanti mungkin saya merasa sakit, ketika pedangmu mengenai leherku, dan mungkin juga aku akan terasa sakit jika aku berteriak sedikit, atau juga mungkin sempat mengeluarkan air mata dari mataku karena sakit nanti. Tolong abah jangan mengingat itu supaya tidak mengurangi keikhlasanku dan keikhlasanmu, wahai abah." Luar biasa. Bocah yang masih umur 7 tahun sudah hebat seperti itu keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, beliau berpesan, "Tolong abahku,
bajuku ini nanti ketika selesai penyembelihan, jangan kau bawa pulang wahai abahku. Nanti takut selalu ingat kepadaku. Biarkan bajuku ini terkubur bersamaku, agar tidak mengingatku. Khawatir mengurangi rasa ikhlas antara aku dan engkau wahai abahku. Luar biasa. Begitu pasrah. Dan yang permintaan terakhir lagi, tolong wahai abahku, titip satu. Jangan sampai ada teman-temanku bermain ke rumahku. Ini yang paling mengejutkan dan paling membuat para malaikat menangis. Jangan sampai kawan-kawanku bermain ke rumahku. Khawatir ibuku mengingatku. Dan kemudian tidak ikhlas. Ini pesan Nabi Ismail alaihissalam. Sampai melarang agar teman-teman bermainnya tidak boleh bermain ke rumahnya. Takut ada sedikit tergores di hati ibunya Siti Hajar. Teringat kepada anaknya yang disembelih. Kemudian terfikir andai kata anakku masih hidup akan seperti ini. Sehingga mengurangi ikhlasnya. Luar biasa. Masih usia 7 tahun. Luar biasa. Begitu semuanya selesai, apa yang menjadi wasiat-wasiat pesan-pesan Nabi Ismail kepada abahnya. Abahnya pun semakin tidak tega. Bukannya tidak tega apa? Dari hebatnya beliau, Nabi Ismail, keimanannya kepada Allah, betul-betul pasrahnya, itulah yang hebat. Seusia itu sudah keimanannya luar biasa. Malaikat semakin kagum melihatnya. Malaikat menangis melihat itu. Apalagi setelah pasrah dan dimulailah penyembelihan itu. Nabi Ibrahim alaihissalam membaca takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar, disembelihnya. Ternyata pedang yang tajam itu tidak bisa melukai leher Nabi Ismail alaihissalam. Sampai-sampai Nabi Ibrahim heran, kenapa pedangku yang hebat ini tidak bisa melukai, tidak bisa memotong leher anakku. Sebagian hikayat menyatakan dicoba pada batu, ternyata batu terbelah begitu saja dengan sentuhan dan goresan ataupun juga dicoba kepada batu itu oleh Nabi dengan pedang yang mau dibuat alat untuk menyembelih putranya itu. Ternyata masih tajam. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala belum mengizini untuk bisa sang pedang atau sang pisau itu melukai leher Nabi Ibrahim. Nabi Ismail alaihissalam. Taubahnya kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dilempar ke dalam api yang menggunung oleh Namrud dan pendukungnya. Api yang seharusnya bisa membakar, tetapi api tidak membakar, bahkan menjadi
pendingin dan penyelamat bagi Nabi Ibrahim. Karena Allah tidak memberikan izin. Makanya setiap sesuatu ini kalau tidak mendapat izin Allah, tidak akan bisa. Semua adalah biiznillah, atas izin Allah. Pedang yang sudah terhunus, pedang yang begitu tajam, pisau yang begitu mantap biasanya dibuat menyembelih apapun atau memotong apapun sangat tajam. Ketika Allah tidak memberikan izin memotong leher Nabi Ismail, maka pedang dan pisau itu tidak bisa melukai leher Nabi Ismail. Pada berikutnya Nabi Ibrahim memaksa untuk menyembelih leher Nabi Ismail. Malaikat semuanya tunduk menangis kepada Allah, mengagumi kehebatan keimanannya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Begitu disembelih dan dirasa betul-betul bisa melukai, ternyata bunyinya berbunyi kambing. Setelah dilihatnya oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail tergantikan oleh seekor domba atau kambing. Inilah kehebatan Allah dalam menguji hambanya. Digantikannya putra tercintanya yaitu Nabi Ismail dengan seekor domba. Dan Allah hanya ingin tahu sejauh dan sebesar apa cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dibanding cintanya kepada sang anak itu. Inilah hebatnya Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Makanya wadhkur Ismailah wa Idrisa wa dzal kifli kullum minas sabirin. Semuanya ini adalah sabar ala taatillah, atas taat kepada Allah, taat pada perintah Allah, wa an ma'asihi, dan menjauhi larangan-larangan Allah atau maksiat kepada Allah. Wa adkhalnahum fi rahmatina, dan aku masukkan mereka dalam rahmatku, yaitu minan nubuwah. Beliau bertiga ini dijadikan nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahum minas sholihin. Karena memang mereka semua itu pantas ada dalam rahmatku. Secara khusus Kiai Musannif menjelaskan wa summiya dzal kifli. Nabi Dzulkifli itu diberi nama dengan Dzulkifli kenapa? Li'annahum takaffala bi siyami jami'i naharihi. Karena beliau Nabi Dzulkifli ini kalau siang berpuasa dan kalau malam qiyamul lail. Dan di dalam memberikan keputusan hukum di antara kaum-kaumnya sangatlah adil. Dan beliau pula juga tidak marah, tidak gampang marah dalam apa yang menjadi kebiasaan beliau di dalam menghadapi kaum dan manusia sebagai umatnya. Walaupun qila lam yakun nabiyan, memang ada yang menganggap Nabi Dzulkifli ini adalah bukan seorang nabi tapi seorang wali. Selanjutnya wadhkur dzannun. Dan ingatlah atau ceritakan wahai Muhammad tentang Dzannun, Nabi Dzunnun.
Disebut Dunnun karena sahibul hut. Beliau ini pernah ada di dalam perut ikan paus. Wa Yunus bin Matta. Beliau itu Nabi Yunus alaihis salam. Kalau Nabi Yunus ini keturunan dari Nabi Yakub. Dari jalur putranya Nabi Yakub yang namanya Bunyamin. Kalau Nabi Daud itu dari jalur putranya Nabi Yakub, Yahuda. Jadi kan banyak putranya Nabi Yakub itu. Ini juga keturunan Nabi Ibrahim, Nabi Yunus itu. Menurunkan dari Nabi Yakub ini nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Kalau yang dari Nabi Ismail ini banyak dari nabi akhirnya sampai ke orang Arab yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang Siti Hajar oleh Nabi Ibrahim itu sengaja oleh Nabi Ibrahim ditempatkan di sekitar Mekah, yaitu di sekitar Ka'bah maksudnya. Dan di situ adalah Mekah adalah masuk Arab. Idzahaba mughadiban ay ghadbana alaihim mimma qasa minhum wa lam yu'dhan lahu fi dzalik. Ketika Nabi Yunus alaihissalam pergi dari tempat beliau yang memang diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak umat-umatnya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kebetulan umat-umatnya ini sangat tidak patuh kepada apa yang telah menjadi seruan dan ajakan Nabi Yunus alaihissalam. Karena berkali-kali Nabi Yunus mengajaknya untuk bertaubat kepada Allah. Tidak mau. Bahkan dalam sebuah keterangan itu Nabi Yunus hanya di antara kaum yang ada itu hanya 2 orang saja yang beriman kepada Allah dan mau mengikuti perintah Allah serta ikut pada ajakan Nabi Yunus alaihissalam. Hanya 2 orang. Bayangkan. Akhirnya Nabi Yunus pergi dari itu. Tapi sebelum pergi Nabi Yunus pernah mengatakan kepada kaumnya, ayo, kalau kalian tidak mau kembali kepada Allah, tidak mau bertobat dan masih melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah dan tidak menyembah selain Allah, sebentar lagi akan datang azab Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya Nabi Yunus keluar dari kampung dan keluar dari kaum itu. Padahal walam yu'dzan lahu fi dzalik. Padahal Allah belum memberikan lampu hijau kepada Nabi Yunus untuk keluar dari kaum itu. Suruh bertahan dan bersabar di tempat itu. Begitu Nabi Yunus keluar dari tempat itu, kaumnya itu didatangi mendung yang luar biasa dan angin kencang, badai, bahkan petir, musibah luar biasa datang kepada mereka. Setelah itu terjadi, azab Allah itu betul-betul terjadi karena tidak ikut dan tidak mengindahkan perintah Nabi Yunus.
Azab itu betul-betul ditimpakan kepada mereka dan betul-betul terjadi kepada mereka. Mereka akhirnya sadar bahwa apa yang disampaikan Nabi Yunus itu adalah hal yang benar. Tadinya tidak ada yang mau dengan perintah itu. Bahkan mendustakan semua perintah dan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Cuma Nabi Yunus tidak ada izin dari Allah untuk meninggalkan kaum itu. Ternyata beliau terpaksa keluar dari kaum itu dan dalam perjalanannya sehingga menemukan suatu tempat yang sudah tidak bisa lagi melanjutkan perjalanannya karena sampai pada laut atau pantai lah. Dan tidak boleh tidak untuk keluar dari tempat itu harus mengikuti atau mengendarai perahu Nabi Yunus alaihissalam. Akhirnya Nabi Yunus ikutlah perahu itu untuk keluar dari kaumnya yang sudah tidak lagi mau mengindahkan perintah Allah. Apa yang terjadi? Di pertengahan perjalanannya berlayar mengendarai perahu itu, tiba-tiba ada badai, ada angin kencang dan hujan yang lebat, serta keadaan-keadaan yang mencekam. Menurut hitung-hitungan, kalau terus begitu maka akan tenggelam perahu itu. Satu-satunya jalan harus mengurangi momotan atau apa yang ada di dalam perahu itu. Dibuanglah semua yang menjadi muatan-muatan di perahu itu, tetapi tetap saja. Dan menurut hitung-hitungan, karena menurut mereka kalau dalam cuaca yang seperti itu harus mengurangi penumpang, maka harus ada salah seorang dari itu yang harus dilempar ke laut supaya tidak terjadi kecelakaan atau tidak terjadi tenggelam. Diundilah dengan kesepakatan itu, ayo siapa yang nanti keluar namanya dalam undian itu, dalam lotrian itu, maka harus rela keluar dari perahu itu dan tentunya harus berenang agar tidak menjadi korban dari semuanya. Disepakati itu. Ternyata setelah di lotri dengan menulis semua nama yang ada dalam perahu itu, ternyata yang keluar adalah namanya Nabi Yunus alaihissalam. Kaget. Dan sebagian orang yang tahu dengan Nabi Yunus, oh jangan, ini lebih baik di lutri lagi. Ternyata pada berikutnya yang keluar namanya tetap Nabi Yunus. Diulangi sampai 3 kali tetap Nabi Yunus alaihissalam. Dengan terpaksa Nabi Yunus harus keluar dari perahu itu dan langsung Nabi Yunus keluar dari perahu itu. Begitu keluar dari perahu, di dekat perahu sudah menunggu yang namanya ikan besar, ikan paus. Begitu Nabi Yunus
meloncat dari perahu itu, langsung Nabi Yunus masuk ke dalam mulut ikan besar itu dan ada di dalam perut ikan. Begitu terasa betul Nabi Yunus alaihissalam bahwa semua itu adalah teguran Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai namanya yang 3 kali dilotre yang keluar Nabi Yunus, berarti ini ada sesuatu yang salah. Mungkin karena aku belum mendapat izin dari Allah, kenapa saya harus keluar dari kaumku? Coba ini. Jadi ini pelajaran bahwa ketika kita berada di suatu tempat kemudian kaumnya sangat zalim, kaumnya sangat jahat umpamanya. Kalau belum mendapatkan izin dari Allah, tidak boleh keluar dari kaum itu. Dan ini adalah hal yang dapat memberikan ujian kepada kita, sehingga dengan ujian inilah Allah akan memberikan kemuliaan setelah lulus ujian itu. Sebagaimana pepatah mengatakan, bil imtihan yukramul mar'u aw yuhan. Dengan ujian yukramul mar'u, bisa dimuliakan posisinya seseorang itu, aw yuhan, atau juga dihinakan. Kuat dan tidaknya dengan ujian itu yang bisa membuat semakin tinggi derajatnya atau juga akan derajatnya dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Yunus sadar, berarti ada yang salah. Dan karena belum saya dapat izin dari Allah lah, sehingga aku harus seperti ini. Begitu mengendarai perahu harus terlempar ke laut, dan begitu sampai di laut dimakan oleh ikan besar. Bertambah ruwet Nabi Yunus alaihi salam. Fadhanna allan naqdiru alaihi, mengira Nabi Yunus tidak akan terjadi seperti itu. Kalau kemudian diperintah oleh Allah untuk menyampaikan risalah kenabiannya ke suatu kaum, kemudian karena kaumnya tidak ikut perintahnya atau kaumnya malah menyakiti, mencemoohnya, kemudian pergi begitu saja. Dan hal yang demikian ini dikira tidak akan dapat teguran dari Allah. Mengira Nabi Yunus tidak akan terjadi apa-apa ketika keluar begitu saja. Padahal itu menandakan kurang sabarnya Nabi Yunus alaihissalam. Makanya fadhanna allan naqdiru alaih. Nabi Yunus mengira tidak akan, Allah mengira tidak akan memberikan hukuman yang seperti itu. Ai naqdiya alaihi bima qadaina min habsihi fi batnil haud. Mulai dari dilempar oleh keputusan itu ke dalam laut, dan dalam laut kemudian dimakan ikan haud atau ikan paus, dan itu tentunya merupakan hukuman kepada Nabi Yunus alaihissalam. Di dalam perut ikan itu Nabi Yunus fanada fidz dzulumat. Nabi Yunus senantiasa berseru, berdoa kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Yunus membaca itu. Di sebagian keterangan Nabi Yunus berada dalam perut ikan itu selama 40 hari lamanya. Wa kanat muddatu muktihi bi batnil hut arba'ina yauman. Nabi Yunus ada di dalam perut ikan itu selama 40 hari.
Mulai masuk ke dalam perut ikan itu Nabi Yunus tidak lepas-lepas membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah, Maha suci Engkau ya Allah. Sesungguhnya aku tergolong orang-orang yang zalim. 40 hari, 40 malam. Kemudian fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Setelah 40 hari itu akhirnya Allah perintahkan ikan paus itu ke sekitar pantai dan memuntahkan Nabi Yunus alaihissalam dan terdampar di pinggir pantai itu. Itu selama 40 hari. Diselamatkan oleh Allah, tetapi diberi teguran berada di dalam perut ikan selama 40 hari. Dan dalam perut ikan itulah Nabi Yunus membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ada beberapa hikmah yang perlu kita ambil. Yang pertama adalah bahwa kita sebagai seorang santri yang tentunya akan menjadi pewaris para ulama. Dan ulama adalah pewaris para nabi. Tentunya sebagai pewaris para ulama harus sabar ketika menyampaikan apa yang menjadi ajaran-ajaran agama, ajaran-ajaran Allah, ajaran-ajaran Al-Quran dan hadis. Walaupun mungkin kalian ada di tengah-tengah kaum yang zalim, kaum-kaum yang sangat jahat, terus harus sabar. Tidak perlu melayani mereka kemudian melawannya, apalagi meninggalkannya. Karena kalau meninggalkan kaum itu, oleh Allah akan diberi hukuman yang sebesar-besarnya. Seperti ceritanya Nabi Yunus alaihissalam. Dan yang kedua dari peristiwa Nabi Yunus ini, ketika mungkin kita diberi suatu hal yang membuat kita susah, gundah gulana, atau ketidaknyamanan, ketertindasan, atau dalam situasi yang sangat mencekam. Tak ubahnya Nabi Yunus ada di dalam perut ikan. Orang yang ada di perut ikan berhari-hari, berpuluh-puluh hari, tentunya susahnya bukan main, ruwetnya bukan main. Gak ada yang seruat itu, bayangkan. Coba saja, sampai jangankan ada di dalam perut ikan. Ada di suatu kamar terkancing, terkunci, atau dalam satu goa kemudian tertutup begitu saja. Atau kalian ada di tengah hutan, kemudian tidak tahu arah kemana, harus keluar, dan takut kalau keluar lebih jauh lagi, terancam dengan binatang buas dan seterusnya. Ini suatu keadaan yang memang membuat kita ruwet, semakin susah. Maka satu-satunya jalan harus banyak membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Di dalam keterangan hadis atau juga dalam keterangan tafsir dikatakan, andai kata Nabi Yunus alaihissalam tidak membaca itu, tidak membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, kemungkinan masih diperpanjang lagi. Tidak hanya 40 hari, tapi bisa selamanya atau bisa seterusnya. Tapi karena senantiasa langsung sadar bahwa apa yang selama ini lakukan belum mendapat izin Allah, dan mungkin Allah tidak ridho dengan itu, diberi teguran dengan terperangkap dalam perut ikan itu, ini adalah suatu teguran, dan langsung sadar bahwa tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah, Maha suci Engkau ya Allah, bahwa sesungguhnya aku berada dalam posisi orang-orang yang zalim. Lah, membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, insyaallah dari macam keruwetan, dari macam kesusahan, dari macam
Apa yang membuat hati gundah gulana akan segera dilenyapkan semuanya itu dan akan menemukan suatu kebaikan dengan banyak membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Mudah-mudahan manfaat barokah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladzi yanfa'una wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina rabbana anfa'na rabbi 'allimna alladzi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladzi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna wastajib du'ana wa hassil maqasidana waqdi jami' hajatina wa tammim amalana washf mardana وصي جسدنا ونور قلوبنا وانفع بارك بعلومنا ببركات الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين استعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.